Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya, ya kan? Biasanya semester kemarin. Semester kemarin kita nggak ada jumpa ya? Gak Ada ada. ya? Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Semester 2, Pak. Iya, jumpa semester 2. Aduh. Aduh, Agus. Siapa tuh, Gus? Kok ada tas wanita di kos kamu, Gus? Kan di rumah. Bahaya nih, bagus nih. Bahaya. Enggak, masalahnya bukan ada ceweknya. Kamu kok ada tas wanita di kamar kamu gitu loh. Warna pink gitu. Hah? Ada cewek. Tak boleh lah gitu guys, aduh. Enggak, masalahnya salah fokus sama yang di belakang itu. Lihat ada yang belakang itu. Gak apa-apa lah. Tas Ini wanita. adik saya, tak boleh dipegang, nggak boleh dipegang. Enggak, masalahnya kok ada di kamar kamu gitu loh. Kakak adik satu kamar semua masalahnya. Oh, kamu. Wah, itu siapa tadi tuh? Adik cowok. Tunggu, adik kamu cowok semua? Cowok cewek. Oh, saya kira cowok semua. Kenapa ada ada tas wanita warna pink ya kan? Aduh. Kokanda, itu adik kawan itu nggak boleh ditanya, ya. Kok saya, Pak? Kamu mentang-mentang adiknya buka baju, mata kamu langsung melotot. Aduh. Astaga. Aduh, nggak boleh gitu Pak. Parah. Kawat. Oke, malam hari ini materinya singkat karena saya tidak bawa banyak-banyak supaya imunitas kalian tidak berkurang. Nah, jadi praktek kali ini hanya satu modul saja, yaitu modul intern. Kalian cukup perhatikan saja di awal. Nanti ketika percobaan boleh dicobakan setelah streaming. Nah, terus screenshot ke saya atau buat video screenshot. Kalau video apa namanya? Screen record ya. Screen record ke saya, baru tugas mingguannya saya anggap selesai. Seperti itu aja, simple. Jadi satu fungsi aja. Fungsi intern namanya. Oke, saya share ya. Oke, kita langsung praktek aja karena kita nggak ada teori-teori. Karena kalau teori nanti kebanyakan teori nanti nggak selesai prakteknya. Kita akan belajar. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan bertanya aja langsung ya. Kemarin sudah saya suruh install Android Studio ya. Android Studio ini adalah salah satu untuk membuat aplikasi Android. Kok salah satu berarti banyak? Iya, banyak sekali. Yang diakui oleh Google atau yang dibuat oleh Google, yang native itu artinya yang murni itu hanya keluarannya dari Android Studio. Jadi Android Studio ini adalah buatan dari Google. Jadi kalau buatan dari Google otomatis update dari aplikasi juga akan selalu di support ya. Jadi kalau misalkan selalu disupport kita nggak perlu khawatir. Kayak ada dulu yang namanya tunggu ya. Coba ya, nih kita coba editor Android. Nah, 10 kasih code editor untuk Android. Banyak kan, ada 10 malah ini. Jadi banyak. Yang pertama itu ada ID, ada code picker. Terus Deuter ID, Droid Edit Free, Turbo Editor, Orchid, Unwriter. Ya, jadi banyak. Coda, decoder, banyak. Jadi yang disupport oleh Google, yang dijamin oleh Google, yaitu Android Studio. Jadi kalau membuat aplikasi melalui Android Studio itu sebut dengan native murni. Selanjutnya untuk membuat project pertama yaitu intern, cukup create project aja, create project. Terus pilih nanti empty activity, bukan no activity ya, empty activity. Setelah itu saya akan kasih project ini namanya
project intent TPL karena kelas TPL ini. Terus saya kasih namanya ini adalah wajib ya ini buatnya you first saja, you first. Nah, kalau yang ini biarin saja, yang titik berikutnya dibiarkan aja. Yang dirubah itu adalah titik yang sini. Kalau kalian yang baru itu mungkin dibuatnya adalah example. Nah, example itu rubah aja youfirst.com.intentpl. Terus ini letak aplikasinya di mana? Di C, Android Studio, letaknya di folder intentpl. Kita lihat nanti foldernya di mana. Ya. Terus language-nya kita akan belajar melalui Java. Jadi kalian udah belajar Java, saya rasa kalau yang kemarin fokus belajar Java-nya, saya rasa ini gampang. Terus minimum SDK-nya maksudnya apa? Aplikasi yang kita buat itu minimal HP yang dipakai itu sistem operasi Android-nya adalah apa? Jadi kalau semakin tinggi kalian buat, misalnya kayak Android 11, maka semakin sedikitlah pengguna aplikasinya. Dan itu justru merugikan developer yang membuat aplikasi. Jadi silakan pilih yang namanya SDK ini yang familiar aja. Yang paling minimal itu buat aja misalnya yang rata-rata orang pakai sekarang adalah Nougat gitu. Atau kalau masih ada yang pakai Lollipop, buat aja Lollipop gitu loh. Jadi ini kalau aplikasi sederhana mungkin buat aja Lollipop. Tapi kalau ada aplikasi yang fiturnya fitur yang ada di Nougat, berarti kita minimal harus buat Nougat. Karena ada fitur-fitur tersendiri yang belum tentu ada di versi lama gitu loh. Ya, contoh kayak dark mode. Dark mode itu kan adanya di Pi, nggak ada di Nougat, nggak ada di Marshmallow. Jadi kalau kita buat dark mode hanya di Nougat itu nggak akan bekerja. Jadi ada fitur-fitur yang kita pikirkan juga. Kita pakai fitur itu nggak? Kalau nggak pakai fitur itu ya kita pilihnya yang paling minimal aja. Contoh saya buat di sini Nougat aja. Terus setelah itu finish. Jadi nggak ada di otak-atik yang lain-lain. Nah, maka ketika saya klik finish, tunggu saja. Tunggu sampai prosesnya semuanya berakhir. Ya, jadi kalau misalkan udah seperti ini, biarin saja. Jadi jangan di otak-atik dulu. Karena kalau di otak-atik takutnya nanti bermasalah. Ya. Ini masih proses. Dan satu lagi, kalau misalkan kita buka Android Studio, usahakan menggunakan jaringan internet. Makanya saya selalu praktek dulu saya. Nanti kalian cobakannya di rumah setelah streaming. Jadi internetnya fokus ketika kalian buat project gitu. Nanti kalian tinggal ikuti video yang saya masukin kalau misalkan kalian lupa. Kalau nggak lupa ya gampang, karena satu modul aja. Saya nggak banyak-banyak, satu hari itu satu malam paling satu modul. Nah, minggu depan mungkin kalau kalian lebih aktif lagi, lebih minat lagi tingkat keinginan belajarnya, saya tambahkan misalnya 2 modul. Nah, lebih aktif lagi 3 modul. Nah, sampai kalau naik-naik terus, misalnya cepat selesainya, otomatis perkuliahan kita semester ini sedikit pertemuannya. Jadi banyak kalian untuk mengerjakan project. Dan semester kemarin saya juga belajar Android, itu semua dari anak-anak yang saya ajar itu membuat aplikasi individual dan dipamerankan di IT Fest kemarin. Jadi targetnya adalah sebenarnya itu ada di IT Fest dan pameran-pameran di luar kampus. Targetnya itu. Tapi kalau memang tidak bisa ya tidak masalah. Ini masih proses. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ya, langsung aja bertanya. Sambil nunggu. Boleh minum, boleh cemil. Asal jangan makan nasi. Karena saya tidak menyarankan makan nasi di atas jam 6.
Oke, udah selesai. Kalau internet cepat pasti cepat juga selesainya. Kalau udah seperti ini, saya akan menjelaskan hal yang penting terlebih dahulu ya. Hal yang penting harus kalian ketahui adalah di Android Studio di dalam aplikasi kita tuh ada namanya 2 format yang harus kalian ketahui. Yaitu yang pertama adalah XML dan .java. Satu activity mempunyai satu XML dan satu Java. Apa perbedaannya? XML adalah untuk tampilannya. Jadi activity itu sama dengan satu modul page atau satu halaman. Ya, disebutnya activity. Kalau misalkan .java gunanya adalah untuk codingannya. Codingan untuk proses data, proses fungsi di sini semuanya. Di XML juga coding, tapi coding untuk tampilannya saja. Berbeda ya. Jadi ada satu activity itu terdiri dari 2 file, yaitu file XML dan file Java. Ketika saya mau nambahkan page halaman baru, itu gampang. Tinggal klik add, klik kanan, new, terus pilih activity, terus pilih empty activity lagi. Misalnya saya mau buat di sini adalah halaman K2. Seperti ini. Udah seperti ini aja buatnya. Jangan ada spasi, jangan ada hal aneh-aneh. Itu kayak gini aja. Halaman kedua selebihnya nggak usah diotak-atik. Finish. Maka halaman kedua juga akan terdapat 2 file. Ya, 2 file yaitu activity halaman kedua .xml dan halaman kedua .java. Nah, jadi ini harus kalian ketahui. Karena ini akan selalu kalian buat nantinya. Karena aplikasi Android itu terdiri dari activity dari aplikasi. Malam ini kita belajar gampang saja. Ya, kayak gini udah ada terbuat 2 halaman page. 2 halaman page. Kita hapus saja hello world-nya. Kita hapus hello world-nya. Setelah itu, saya akan jelaskan jendela-jendelanya lagi. Ini adalah tree atau folder-folder dari satu aplikasi. Jadi bukan banyak aplikasi. Satu aplikasi kita yang namanya tadi adalah aplikasi IntentTPL yang terdiri dari Java dan XML-nya tadi. Java-nya ada letak di folder Java. Ini ke Java-nya, codingannya. Dan tampilannya terletak di layout. Nah, jadi kalau mau pindah cari halaman, misal di close ini. Mana ya halaman tadi ya, file tadi mana ya? Tinggal klik 2 kali aja, misal di main activity, Java-nya ini yang di tampilannya. Untuk menambah tampilan gampang, ada komponen-komponen atau palet namanya di Android Studio. Palet di sebelah sini. Sebelah sini adalah palet dari atau komponen yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi. Yang di bawahnya adalah tree dari atau komponen tree dari paletnya. Jadi ketika kita masukin ke dalam sini, maka akan keluar di komponen tree. Contoh, saya akan buat dulu layoutnya supaya rapi. Karena kalau layoutnya tidak ada, maka tidak akan rapi. Saya buat linear layout yang itu namanya vertikal, maka akan kita tampilkan vertikal. Maksudnya kayak mana? Tinggal tarik. Jadi tinggal tarik aja. Penuh halaman. Ini boleh atur, HP-nya boleh atur misalnya. Sekarang kan rata-rata HP itu 6,5 atau 7 inci. Saya buat 7 inci deh. Nah, seperti ini. Kalau mau buat 6,6 inci juga boleh. Kalau 6,3 inci juga boleh. Ya. Tapi ini terserah kalian aja. Kalau kalian mau buat HP sekarang rata-rata 6 inci, ya udah buat 3 inci, yang 5 inci aja. Ya, tapi rata-rata saya sih 6 sampai 6,5. Saya ambil pertengahan aja. Pertengahan seperti ini. Oke. Terus
di dalamnya udah ada linear layout yang dimana itu akan ke samping, ke samping, ke samping, ke samping. Nah, dan ini linear layout yang saya buat itu adalah hanya setengah halaman ini terdiri dari linear layout. Nah, misalnya setengah aja. Nah, saya boleh ini seperti ini. Boleh kalian atur aja nanti suka kalian. Kalau kalian mempenuhkan ke samping juga boleh. Ini mau saya agak lari ya. Bukan masalah Androidnya, mau saya. Nah, setelah itu saya mau atur juga, saya mau buat juga misalnya yang linear, yang horizontal. Nanti saya lihatkan apa perbedaannya. Nah, saya buat di bawah ini yang horizontal. Oke. Kalau yang vertikal, ketika saya masukin button, saya masukin tag aja dulu ya. Teks yang dimana text view misalnya contoh seperti ini. Nah, dia ada di sini. Saya perbesar biar kelihatan. Kalau seperti ini, saya rubah name-nya. Saya rubah namanya adalah intent TPL. Nah, dia berubah intent TPL. Kalau kita mau masukin lagi komponen yang baru, maka secara vertikal lah yang ditambahkan. Contoh seperti ini. Saya tambahkan button, maka akan berada di bawahnya. Jadi tidak berada horizontal, tapi secara vertikal. Kalau misalkan vertikal atau horizontal, itu kita coba buat. Saya buat di sini. Saya tambahkan di sini intent horizontal. Ketika saya mau masukin lagi hal yang baru, misalnya saya masukin button, itu akan bertambah di sebelahnya. Nah, jadi bertambah sebelahnya. Jadi berbeda. Berbeda layoutnya, berbeda bentuk nanti komponennya. Jadi itu harus kalian pahami juga dulu. Karena kita belajar dari intent, maka saya langsung aja codingnya. Kalau masalah tampilan itu masalah ngikut nanti kita belajarnya. Ya, saya mau ketika saya dibuka aplikasi halaman pertama yang dari main ini akan berpindah ke halaman kedua. Jadi saya buat di sini buttonnya namanya adalah pindah ke halaman kedua. Oke. Ketika saya klik tombol ini, maka akan pindah ke halaman kedua ini. Yang mana nanti kita tandai juga halaman kedua. Yang halaman kedua kita kasih tanda text view aja. Text view, penanda saja. Ini halaman kedua. Oke. Ini hanya tanda saja. Supaya nanti ketika kita klik, maka akan berpindah ke halaman sini. Nah, maka nanti akan berpindah ke halaman kedua. Pertama, kalian harus ingat dulu ini yang paling penting. Setiap komponen itu ada nama. Nama jangan asal kasih. Karena nama itu kalau misalkan asal kasih, nanti kalau misalkan salah panggil itu nggak akan jawab. Ya, kalau kalian salah panggil itu tidak akan jawab. Ya, contoh saya panggil misalnya Agus, nah, jawab Agus ya kan. Kalau saya panggil misalnya saya panggil apa ya, Giska, nggak panggil, nggak nyaut, nah, beda ya. Jadi saya kasih namanya adalah button hal kedua, boleh disingkat atau misalnya button 2, boleh kayak gini ya. Boleh disingkat seperti ini. Kalau sudah dikasih ID-nya, nah ini buat di refaktor aja. Nah, jadi sudah ada ID yang namanya di button hal kedua ini. Ya, ini apa ini? Ini biarin saja. Nah, ini bisa dibenerin sebenarnya, tapi biarin saja dulu. Nanti saya
ajarin lagi kenapa dia bisa sampai seperti ini. Dan lanjut codingnya. Tampilannya cukup seperti ini aja dulu. Nanti kalian berkreasi sendiri tampilannya seperti apa. Ya. Codingnya adalah harus ke main activity. Karena yang activity main ini, XML ini, codingnya ada di sini. Ya. Sama, setiap yang ada komponen harus diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kalian harus perkenalkan karena kita ada button, maka diperkenalkan dulu ada satu button di sini. Maka button, nah ini button kita kasih namanya HAL2. Oke. Baru kita panggil adalah HAL2 sama dengan button find view by ID r titik ID titik panggil nama dari button tadi. Button halaman kedua. Nih. Button halaman kedua. Jangan salah. Kalau salah dia nggak akan kepanggil. Ya. Kalau sudah, maka tinggal kita buat aksinya, fungsinya itu. Kan kalau orang biasanya kenalan dulu, ya kan? Kalau udah kenalan, prinsipnya seperti ini. Hai, nama saya Andika, ya kan? Nah, setelah udah kenalan kan nggak mungkin kenalan terus kan? Nah, kalau si Agus kayak gini kan, kalau aksinya ya udah kamu taruh tasnya aja di kamar saya dulu, ya kan? Besok baru orangnya ke kamarnya, gitu kan? Nah, itu contoh aksinya. Sama hal juga codingan juga seperti itu. Ada fungsinya. HAL2 titik set on click listener. Nih. Saya nggak ada ngetik ya, dia keluar sendiri maka di tab saja. Nih. Ya, view. Oh, sorry. New view on click listener. Nih. Di tab saja, kalau udah keluar di tab saja. Maka dia akan otomatis keluar sendiri auto. Jadi tinggal otomatis seperti ini, nggak perlu diketik-ketik. Kalau kalian ketik sendiri boleh, tapi takut salah nanti. Karena spasi, koma, titik itu sangat berpengaruh. Disinilah fungsi dari intent. Untuk berpindah halaman itu disebut dengan intent. Ya, buat intent pindah, namanya pindah, nama fungsinya. Nama fungsinya, tunggu ya. Kok nyang? Sabar. Nyangkut ya? Halo? 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 Halo, halo, halo. Nyangkut, 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 nyangkut. Nyangkut, 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 nyangkut. Nyangkut. Nyangkut, nyangkut, nyangkut. Keluar ya, close ya? Halo Pak. Close ya? Iya Pak. Iya Pak. Enggak apa-apa. Hilang, Pak. Ya nggak apa-apa. Tetap saya rekam kok. Nanti kalian tinggal lihat di YouTube aja kalau ada yang kelewatan. Oke. Pak. Lanjut lagi. Intent terus pilih. Saya lupa nih. Saya lihat dulu. Ya. Intent, new intent. Oke. Intent, new intent. Dari, nah ini new intent ini dari pack apa? Dari main activity .this. Ini dari ya, dari main activity pindah ke activity mana? Misalnya pindah ke activity halaman kedua. Ketik seperti ini aja. Kalau misalkan nggak ada, baru kalian cari nih. Jadi jangan asal-asalan ya.
Karena harus sama namanya. Jangan pula kalian buat misalnya hal 2. Ini salah. Harus sesuai dengan nama aktivitinya. Nama aktivitinya adalah halaman kedua. Jadi juga dibuat halaman kedua. Nih, kalau udah di tab aja. Terus dot class. Nah, tuh. Kalau udah seperti ini, tinggal ditutup, tinggal dijalankan. Start activity, pindah. Oke. Kalau udah seperti ini, pasti udah jalan. Kita cobakan aja. Saya coba play, saya cobakan pakai emulator. Kalau pakai HP saya mungkin nanti nggak kelihatan bagi kalian. Saya coba jalankan emulator, mudah-mudahan sanggup. Dan satu hal lagi ya, kalau misalkan HP kalian, laptop kalian RAM-nya di bawah 8 giga, pakai HP aja. Colok HP Android kalian ke laptop pakai USB. Nah, nanti cari aja di sini nama HP kalian. Nama HP kalian masing-masing di sini, ya. Kalau misalkan nggak nemu, itu nanti aktifkan dulu USB debuggingnya. Tapi sebelum itu kalian cobakan pakai emulator dulu. Tapi saran saya sih pakai HP kalian masing-masing. Saya kenapa pakai emulator supaya kalian juga kelihatan. Kalau saya pakai HP kan layar HP saya nggak kelihatan bagi kalian. Kita tunggu. Sambil nunggu apa ada yang mau bertanya? Pak, emang kalau misalnya RAM di bawah 8, kenapa Pak? Nge-lag ya? Apa force close sendiri? Ya putus Car. Iya pasti nge-lag. Kenapa saya bilang pasti nge-lag? Karena buat emulator itu kan butuh RAM juga. Kalau misalkan emulatornya RAM-nya 4 giga, itu Android Studio itu udah berjalan. Coba kita lihat ya. Android Studio ini butuh berapa RAM sih untuk jalan gitu loh. Kita lihat. Saya punya RAM 12 giga. Berapa RAM yang dipakainya? Pak mau nanya boleh Pak? Ya boleh. Yang tadi XML-nya belum di otak-atik kan ya? Belum. XML Oke, yang Pak. kedua belum. Cuma nambah aja. Oh gitu. Oke Oke. Pak. Nih, saya yang RAM-nya 12 giga. RAM 12 giga. Ini dia grafik ya. 12 giga yang terpakai 10,9. 11 giga yang terpakai. Kita lihat aplikasi Android Studio itu yang dipakainya adalah 2 giga. Emulator ini apa ini? Saya nggak ngerti nih. Ini 2 giga juga 1,7. Nah, itulah. Ini dia. Ini yang paling banyak ya. OpenJDK-nya 1 giga. Nah, terus ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kalau misalkan RAM-nya di bawah 8, pakai connect HP aja. Jadi langsung install di HP ketika uji cobanya. Ini saya RAM-nya 12 giga udah full. Saya close lagi. Ini ya. Kita tunggu emulatornya. Karena kalau misalkan aplikasinya tidak ada error nih. Gradle build finish. Gradle sukses. Tidak ada error. Operation sukses. Buka emulator aja nih. Aduh, ya Allah. Harus berapa giga? Kemarin laptop saya RAM-nya 8. Mau upgrade 12, ternyata nggak cukup juga. Terus dibilang sama kawan saya, kalau mau Android Studio-nya lancar, emulatornya lancar, itu 32 giga baru bisa katanya. Saya cari 32 GB, duitnya subhanallah. Jadi kalau RAM-nya 8, banyak-banyak sabar. Saya dulu juga seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
sambil nunggu kita? Atau ada yang udah cobakan lagi enggak? Oh, Pak, ini nanti videonya diupload di YouTube. Berarti nanti ada tugas enggak kira-kira? Iya, tugas mencobakan ini aja. Oh, tapi enggak sampai deadline-nya malam ini kan ya, Pak ya? Oh, enggak. Tetap seperti biasa. Yang kumpul sebelum jam 12 itu dapat nilai plus. Yang tidak kumpul sampai yang kumpul sampai minggu depan itu hanya nilainya tanpa nilai plus. Cara liatin aplikasi runningnya berarti hanya di screenshot aja. Screen record. Oke. Pas buka aplikasi, diklik tombol pindah. Kalau udah pindah, berhasil pindah aplikasinya. Nah, berarti udah selesai itu aja. Kirim ke grup. Oke, upload video ke Signal. Iya, upload Signal. Jangan lupa ya kasih nama ya. Misalnya Intan, Charles, TPL gitu loh di aplikasi. Baik, Pak. Kita masih menunggu. Habis ini absen, habis ini kelar, selesai. Ya kan? Gampang kan? Kita kurang berdoa, Pak. Makanya nggak jalan aplikasinya, Pak. Astagfirullah. Kenapa kamu nggak ingatkan? Tadi ingatkan, Pak. Cuman mikirnya ya udah kelanjur jalan gitu. Kamu kayak baru kenal saya aja, takut-takut aja bilang, aduh. Padahal saya kelupaan, asli saya kelupaan. Aduh. Saya kasih nilai plus buat kamu nih. Siapa yang tadi ingatkan tuh? Charles, Pak. Nah, Charles. Aduh. Charles? Masa Charles? Iya, Pak. Wah, itu baru dengar suaranya. Kalau ngobrol jangan di mute. Saya nggak kelihatan, nggak. Kamu ngomongin di mute. Jadi ini sambil kita nunggu ya, sambil kita nunggu. Saya mau nanya sama kalian nih yang ber-14 orang ini ya kan. Selama nggak ngajar sama saya lagi, siapa yang udah punya cewek? Atau masih doyan sesama juga? Udah 1 semester saya ceramahi kemarin itu. Apakah ada dampak baik? Siapa? Yo. Jackson udah punya cewek ya, Pak? Jackson. Jackson Pak, iya Jackson Pak udah duluan dapat dia Pak. Oh gitu. Jackson udah. Mana ada Pak, ada itu Pak. Kenapa? Mana ada 2 ya, Jack ya? Ada itu Pak. Serius. Jadi Jackson udah dapat ya? Iya, Pak. 2 lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuri kita lagi yuk. Nuri. Iya. Setuju Alvindo. Makan kita. Setuju Alvindo. 2 Tujuh ya. dong. 2 ya kan? Lumayan 2. Kalah yang lain. 2 malam lah dapat makan gratis. Wah. Ngeri. Tiap malam ya Jack ya. Kan ntar lagi Imlek ya kan? 2 angpau lumayan. Mantap Jackson. Saya taruhan nih ya. Saya yakin nih dalam hati saya nih. Jackson ini nggak mau nampakin kameranya karena mungkin kayaknya lagi sama cewek itu. Wah, Bener Pak. Oh, jelas, Mana Pak. Pak, mana ada Pak. Takut dicurigai ada tas cewek di kamar ya kan? Atau jangan-jangan ada kolor cewek lagi di kamar ya kan? Aduh. Yang pusingnya kan 2 pula ya kan? Pink sama kuning ya kan? Aduh. Nggak mau kalah sama Agus ya kan? Agus kan tasnya doang mungkin ya kelupaan bawa tas ya kan. Tapi kelupaan ambil kolor kan bahaya ya kan? Parah Jackson nih, Pak. Bahaya Pak. Astaga. Iya kan, kita kan bisa menerka-nerka karena kamu matikan kamera ya kan? Bisa jadi kan. Kalau orang matikan kamera kita mah berpikir positif aja kan. Benar ya kan? Aduh, parah.
Aduh, masih belum juga lagi nih. Ini kalau pakai emulator ini ya, ini masalah kalau pakai emulator. Harus berbanyak sabar. Coba saya close dulu ya. Tumben-tumbennya lama nih. Saya coba lagi. Apa channel restart activity. Ini karena banyak ini beban ini. Udah Zoom jalan ya kan. Signal jalan. Browser jalan ya kan. Android Studio jalan. Dengan Pak browser Pak biar jalan Pak. Terus absen kalian gimana? Saya kan buka absen kalian di browser. Ini apa nih error ini? Kalau ada error ya jangan ada yang ditakuti ya. Palingnya itu paling perangkatnya lagi berusaha keras itu. Nih, contoh seperti ini. Starting AVD itu artinya adalah emulatornya. Virtual device. Emulator. Lagi connected proses. Sukses. Nih. Kita coba. Kalau nggak bisa juga terpaksa pakai HP, saya lihatkan pakai kamera. Andres Tito. Nah, ini udah hidupkan kamera nih saya kok dimatikan kayak ketakutan kena grebek gitu, kena grebek kaos Satpol PP. Jangan sampai kayak gini ya. Saya pernah ngajar senior kalian. Senior kalian ini ada rekamannya sama saya. Saya nggak upload di YouTube. Ya, saya nggak tahu entah terupload, entah belum saya upload. Itu dia lagi kuliah. Lewat kakaknya hanya pakai bikini belakangnya. Wah. Jadi Wah. jadi kalau Wah. kalau kalian punya adik, punya kakak yang perempuan, kalau lagi kuliah online, kalian wanti-wanti dulu. Wanti-wanti bilangnya kayak gini, lewatnya jangan sebentar, lama-lama aja gitu. Kok gitu? Ingat azab kubur apa? Lagi gitu. Jangan salah loh. Di agama Islam itu, kalau asal tahu ya, melihat seperti itu, kalau kata Ustadz saya, sebelum mata berkedip itu pahala. Tapi kalau mata udah berkedip itu udah dosa. Tahu. Jadi kalian harus tahu konsepnya gitu. Jangan kira orang ngelihat kayak gitu ya kan. Kalau misalkan dia belum berkedip, itu bonus, pahala, Rezeki, Pak. rezeki. Tapi kalau udah berkedip ya udah dosa. Aduh. Geovaldo, Nico Chen, Ricky Cindy, kenapa? Kalian kok malu-malu lihatkan wajah kalian ke saya? Saya bebas ya, kalian mau pakai baju, nggak pakai baju terserah kalian. Yang pasti kalian nggak boleh larang saya upload di YouTube, itu aja sebenarnya. Kalau buka kamera nge-lag apa? Apa? Kalau buka kamera nge-lag nggak jalan videonya sama suara nggak ada. Kalau tergantung internet sih, tapi kalau misalkan biasanya saya ya 40 orang tuh biasanya jalan. Oh, Jalan internet biasanya. saya di pedalaman lah. Pakai apa lah? Pakai internet dari kuota kampus. Kan kampus ada yang ngasih kuota kan? Oh, udah nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Soalnya tiap bulan itu dapat kalau nggak salah. Ya udah gak dapet ya, Pak. Iya, udah nggak ada kami. Nggak dapat lagi ya? Lumayan itu 35 GB atau 45 GB itu. Bisa digunakan untuk WhatsApp dan Zoom kalau nggak salah. Bukannya Google Meet, Pak. WA Google Meet juga. bisa. Google Meet, WA, Zoom tuh bisa.
Kalian kalian kuliah online mah kayak gini ya, serius ya kan? Nggak ada cemilannya, nggak ada minumannya. Emang kalian nggak bosan ya lihat lihat kayak gitu orang kuliah-kuliah kayak gini ya? Apalagi mulainya jam jam 7. Emang kalian udah pada makan ya? Cemilannya nggak ada, Pak. Kan kalian kan nggak pergi ke Pen. kampus. Harusnya uang Nah, ini makanannya. Mana nih? Kok nggak? uang transport kampus apalah buat Pen. cemilan Nah. lah. Makan, Pen. Aduh. Dia nggak doyan kerupuk. Juven dia nggak doyan kerupuk. Dia doyan apa, Pen? Ayo. Dia doyannya yang Amer ya kan. Nah, dia suka kayak gitu. Orang tua. Siap depan. Iya sukanya Amer ketan ya kan. Nah itulah minuman dia tiap hari itu. Bintang doang, Pak. Oh berbintang ah. Jujur ya kan. Jujur ya kan. Aduh. Aduh lamanya emulatornya. Tunggu ya, sabar ya. Harus diperbanyak sabar. Atau saya ambil HP saya dulu bentar ya. Kayaknya harus juga pakai HP kayak ini. Tunggu ya. Oke, Pak. Saya kali ini akan coba pakai HP, ya kan? Ini saya kalian lihat kan, ini HP-nya. HP itu terserah pakai HP apa aja. Yang pastinya USB debuggingnya harus hidup. Cara menghidupkan USB debugging itu berbeda-beda. Tapi konsepnya sama. Pergi ke setting, terus pergi ke tentang ponsel, terus pilih ke informasi perangkat lunak, terus pilih nomor versi, diklik berulang kali sampai mode pengembangnya hidup. Setelah mode pengembangnya hidup, silakan dicentang yang namanya USB debuggingnya atau debugging USB-nya dihidupkan. Setelah dihidupkan, maka tinggal dicolokkan saja ke laptop. Misal colokkan ke laptop. Oke. Nah, kalau sudah saya colokkan ke laptop, maka tinggal kita pilih, saya stop dulu yang emulator. Nah, ini udah kebaca A51. Tinggal di on kan, selalu izinkan dari komputer ini, izinkan saja. Ya, diizinkan saja. Kalau nggak diizinkan dia nggak akan keluar. Nah, maka akan langsung berubah, ada pilihannya. Pilih HP kalian masing-masing dan play. Nah, maka itu akan memperingan dari kinerja laptop kalian. Jadi RAM-nya tidak perlu dikuras lagi, yang langsung diinstal di HP. Jadi setiap ada aplikasi kita installnya di HP. Ini biarkan aja Gradle building
Gradle build runningnya dibiarkan saja sampai selesai. Kalau udah seperti jangan diputus-putus, biarkan saja. Nanti dia akan terinstall sendiri di sini di HP. Kelihatan kan? Di HP. Oke. Ya lihat Pak, lihat. Oke. Tes 1 2 3. Nah, nanti dibiarkan Aman saja. Pak. Sampai install, iya ya. Sampai install, tuh terbuka, udah terbuka. Tuh ada tulisannya pindah activity. Ketika saya klik pindah activity, maka dia pindah ke halaman kedua. Ini halaman kedua. Jadi sukses ya. Kalian bisa cobakan sendiri di rumah untuk tugas malam hari ini aja. Tapi kalau yang pengen dapat nilai plus, kalau yang nggak pengen dapat nilai plus, nggak masalah. Saya nggak pernah mengurangi nilai. Kalian tahu seperti itu. Terus kalau ada yang selesai malam ini, kirim di grup Signal aja. Nanti langsung saya tanda nilai plusnya. Yang nggak selesai malam hari ini juga tidak masalah. Silakan selesaikan sebelum minggu depan. Karena minggu depan kita udah fungsi yang lain lagi seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Pak, berarti yang kita screen record itu yang di HP ya, bukan di PC ya? Kalau maksudnya dibagi. Kalau yang apa namanya? Kalau yang di HP, kalau emulatornya di PC, maka di PC. Kalau misalkan aplikasinya di HP, ya di HP. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Pak, kita recordnya itu setelah kita selesaikan semuanya pas running atau semuanya prosesnya? Pas buka aplikasi. Oke, Pak. Saya perasaan ini gimana cara stop screen ini ya? Kok nggak bisa stop screen ya? Oh, ada. LTS. Ada. Oke, deh. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Sambil absen ya. Bentar ya. Tunggu. Silakan yang mau tanya, silakan. Yang kita buat cuma itu aja kan? Wis cuma ngeri. Maksudnya desainnya nggak usah diapa-apain, cuma buat kayak Bapak tadi itu aja kan? Ngeri cuma besok kayaknya 3 modul sekalian ini. Bukan gitu maksudnya. Ampun Pak. Iya, cuma itu doang kok. Kalian boleh tambahkan, mau kreativitas kalian terserah. Cobakan aja. Oke, Pak. Nah, cuman kan ngeri. Saya kalau misalkan sama kelas ini nih salut, saya serius salut. Cepat nangkapnya. Nggak salah saya kalau nggak bosan saya kalau ngajar kelas TPL ini. TPL ini aja ya. Aduh. Ada lagi pertanyaan? Pak, Bapak upload ke YouTube-nya kapan, Pak? Hari ini, Pak ya? Detik ini juga. Oke. Tapi nggak tahu ya kapan selesainya, tergantung nanti apa namanya? Internetnya. Kalau habis streaming nih rasanya cepat internet ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, udah saya isi semuanya, kita hadir semua ya kan? 16. Berarti ada yang 2 ya akunnya? Iya, ada yang 2 ya masuk ya? Ricky, Pak. Ricky 2 ya? Wes, Ricky masuknya 2. Gokil.
Gokil, gokil. Internetnya pasti cepat itu. Empat, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kurang 1, iya. Benar. Oke, ada pertanyaan untuk malam hari ini? Tunggu ya, saya stop dulu ya. Saya stop materi. Bye-bye.